Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 6 ayat 19 yang berbunyi, Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Hidup yang meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya adalah cara hidup sebagai hamba dosa, di mana hidup kita berada dalam kecemaran dan kedurhakaan belaka, melakukan hal-hal yang memberontak kepada Tuhan Allah Bapa di surga, yang sungguh bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Dosa tidak hanya mengikat kita, tetapi juga membawa kita semakin jauh dari hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya kelak akan menuju kepada kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Akan tetapi melalui Injil Tuhan Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari perbudakan kuasa maut, perbudakan kuasa dosa itu. Yesus Kristus mati di kayu salib adalah untuk menggantikan kita. Dengan caranya itulah Dia menebus kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa maut ataupun kuasa kematian kekal itu. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa dosa itu, kuasa maut itu, memberikan kepada kita hidup yang baru sehingga kita tidak lagi mau hidup sebagai budak dari dosa, tetapi sebagai hamba kebenaran yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan Tuhan Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus dan yang hadir di hati kita umat manusia di dalam Roh Kudus saja. Tuhan Yesus tidak pernah hanya mau membebaskan kita dari hukuman akibat perbuatan dosa umat manusia saja, tetapi juga Dia di samping tidak berhenti seperti itu, tetapi juga memberikan kuasa kepada kita selaku umat yang sudah beriman percaya kepada Kristus ini untuk boleh melaksanakan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah ditebus dari kuasa maut, kuasa kematian kekal ini, maka kita tidak boleh lagi menyerahkan tubuh kita ini untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan dosa lagi, tetapi untuk melaksanakan kebenaran yang menuruti firman Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam kekudusan, bukan lagi dalam cara hidup yang lama, yang akrab dengan dosa. Jika dahulu kita menggunakan anggota tubuh kita ini untuk melakukan perbuatan dosa, maka sekarang pada hidup kita yang baru ini haruslah menggunakannya untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya seluruh keberadaan diri kita ini adalah untuk boleh kita pakai sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Hidup yang di dalam dan berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan adalah keputusan yang harus kita berlakukan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini. Kita harus menolak segala bentuk perbuatan dosa maupun memilih untuk melakukan kehendak Tuhan Allah Bapa kita dengan mempergunakan cara hidup yang menuruti maupun melakukan kebenaran firman Tuhan.
Apakah keputusan yang kita ambil setiap hari mencerminkan bahwa kita adalah hamba kebenaran? Kita diminta untuk hidup kudus, yang artinya bukan berarti sempurna, tetapi hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa yang adalah pemberontakan bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita, kepada kita diberikan untuk hidup benar dan menjauh dari dosa. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Titus 2 ayat 12-14 ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan campur tangan untuk memungkinkan kami mampu untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa, supaya ketika kami menghadapi suatu gangguan kesehatan, sakit, penyakit yang ada dalam diri kami, baik yang berkepanjangan sifatnya maupun yang baru saja terjadi pada diri kami, sekalipun kami percaya bahwa mujizat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami tetap berlaku dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus yang melakukan sepenuhnya melalui hati, akal, pikiran kami, sehingga kami senantiasa boleh dikuatkan, disegarkan kembali akan status hidup kami yang senantiasa dibela oleh Tuhan, dan untuk melakukan perbuatan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Saat ini juga ketika kami juga menghadapi pergumulan-pergumulan yang diakibatkan oleh lingkungan hidup kami maupun yang berasal dari hati kami telah dicobai hati kami sendiri, supaya jangan sampai ditumpangi oleh pencobaan yang datangnya dari si iblis setan-setan itu. Tuhan kiranya membuat kami mampu untuk mencari dan mendapatkan solusi terbaik dari apa yang sedang kami pergumulkan dalam bentuk bagaimanapun juga. Terimalah doa kami dan sempurnakan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.